Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kembali kita belajar pada mata kuliah manajemen sekolah atau manajemen pendidikan, teknologi, dan kejuruan. Pada siang hari ini kita sudah sampai ke topik yang keempat, yaitu manajemen administrasi pendidikan. Para mahasiswa, dari uraian kata saja, kita sudah bisa menebak bahwa topik yang kita bicarakan siang ini yaitu tentang manajemen administrasi yang ada di lembaga pendidikan. Nah, bagaimana implementasi manajemen administrasi di lembaga pendidikan? Mari kita ikuti topik kita yang keempat. Sebelumnya para mahasiswa, saya akan menyampaikan kepada Anda tentang kata administrasi. Apa itu maknanya, apa artinya, dan bagaimana implementasi di lapangan. Administrasi secara etimologis atau ilmu kata berasal dari bahasa Latin, yaitu ad. Ad itu artinya adalah intensif. Intensif itu kalau dalam bahasa kita adalah serius. Kemudian administrate yang berarti melayani, yang berarti membantu, yang berarti memenuhi. Sehingga administrasi dari uraian kata itu bisa dipahami membantu atau melayani dengan serius atau melayani secara intensif. Nah, dari beberapa bentuk kata tentang administratif, ada yang dalam bentuk kata kerja yaitu administrate, ada yang dalam bentuk kata benda administratio, ada yang dalam kata sifat administrativus, dan seperti biasanya di dalam bahasa Inggris diuraikan atau disebutkan dalam sebuah kata administration atau administratie dalam bahasa Belanda, dan di bahasa Indonesia kan menjadi administrasi. Sehingga sekali lagi administrasi adalah melayani secara intensif. Intensif adalah serius. Sementara arti administrasi menurut istilah yang pertama adalah dari arti yang sempit. Administrasi dalam bahasa Belanda biasanya menyangkut pekerjaan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Tata usaha itu adalah surat menyurat atau clerical work. Clerical work itu adalah pekerjaan kantor, tata usaha, pekerjaan tulis-menulis, dan sebagainya. Itu adalah dalam arti sempit. Sementara dalam arti luas, administrasi adalah suatu seni dan ilmu. Seni adalah art, ilmu adalah sains yang mengelola sumber daya 7M plus 1I. 7M pada topik yang pertama kita bahas yaitu man, money, material, machine, method, marketing, dan manage. I-nya di sini adalah information atau informasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Tujuannya siapa yang dimaksud? Tentu tujuannya organisasi yang dimaksud. Nah, administrasi secara keseluruhan dapat diartikan sebuah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Artinya di sini adalah kata-kata kerjasama antara dua orang atau lebih. Berarti dalam administrasi, dalam pekerjaan administrator yang melakukan namanya administrator kan, itu terdiri dari lebih dari satu orang, bahkan
lebih dari 2 orang. Makanya di situ ada proses kerjasama dalam melaksanakan tugas seorang administrator. Nah, kenapa begitu? Karena memang unsur-unsur dari administrasi adalah adanya 2 orang atau lebih. Yang kedua adalah adanya kerjasama. Yang ketiga adalah adanya tujuan yang hendak dicapai, yaitu adalah tujuan organisasi tentu. Kemudian adanya tugas-tugas yang dilaksanakan. Kita semua tahu bahwa organisasi itu terdiri dari beberapa orang yang tugasnya berbeda-beda, namun tujuannya sama. Tujuannya di sini adalah tujuan organisasi. Dan yang ketiga adalah adanya rasionalitas atau peraturan dari sebuah pekerjaan itu. Baik, saya lanjutkan sekarang. Nah, apa yang menjadi aspek penting dalam mengelola administrasi? Administrasi apapun, termasuk di sini adalah administrasi di lembaga pendidikan. Yang pertama adalah ketepatan. Kalau kita bicara tentang ketepatan, tentu sesuaikan dengan sasaran, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan target yang akan dicapai. Berarti di sini adalah ketepatan. Artinya organisasi yang efektif adalah organisasi yang mencapai sasaran. Yang kedua adalah sesuai kebutuhan. Di sini artinya adalah keakuratan atau valid. Dan yang ketiga adalah sesuai waktu atau kecepatan. Kalau sesuai waktu berarti sekarang banyak diartikan penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhan atau eranya. Sekali lagi, faktor penting dalam mengelola administrasi adalah sesuai sasaran atau tujuan, sesuai kebutuhan, dan sesuai waktu. Artinya adalah administrasi itu adalah pelayanan. Pelayanan harus sesuai dengan sasaran, pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan, dan pelayanan harus sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, kita lanjut. Baik, ini adalah makna dari administrasi dari para ahli. Intinya sama. Misalnya adalah administrasi dalam bahasa Belanda, yaitu kegiatan catat-mencatat, surat-mensurat, ketik-mengetik, agenda yang bersifat clerical work. Kemudian administration dalam bahasa Inggris adalah proses yang umumnya terdapat pada suatu usaha atau kelompok, negara atau swasta atau lembaga, baik besar maupun kecil. Menurut Bittner. Kemudian menurut Newman tahun 2006, administrasi adalah bimbingan kepemimpinan dan pengawasan atas usaha-usaha kelompok individu terhadap tercapainya tujuan bersama. Nah, sebelum saya akan berbicara tentang perbedaan antara administrasi dan manajemen, biasanya kan kita sulit membedakan apa perbedaan antara manajemen dan administrasi. Sekilas banyak orang yang mengatakan manajemen ya administrasi, administrasi salah satunya ya manajemen. Nah, tidak segampang itu. Nah, sebelum saya membedakan perbedaan antara manajemen dan administrasi, saya uraikan satu persatu. Salah satunya adalah kata manajemen. Manajemen menurut arti etimologis atau ilmu kata berasal dari bahasa Latin, yaitu manus, yang artinya adalah tangan. Kemudian agri atau yang melakukan. Manageri dalam bahasa Inggris adalah melatih kuda, mendayanagunakan, dan menangani. Sehingga manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Ini menurut teori Parker dalam Stunner dan Freeman tahun 2000. Artinya, manajemen itu melakukan suatu pekerjaan tapi melalui orang lain.
Artinya bukan dirinya sendiri yang melakukan, tapi memanfaatkan keberadaan orang lain. Management. Nah, berasal dari bahasa Latin manageri, melatih kuda atau mendayagunakan. Dalam bahasa Inggris diartikan management. Dalam bahasa Indonesia, manajemen, kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Sama kan yang saya maksud? Jadi ada pemberdayaan orang lain dalam tugas manajemen. Siapa yang melakukan adalah seorang administrator. Pelakunya itu disebut administrator. Dan kepemimpinannya disebut dengan manajemen. Atau pengelolaannya disebut manajemen. Nah, manajemen menurut para ahli, suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan berbagai sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Ini adalah teorinya Stunner. Kemudian teori Hasibuan yang mengatakan, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tertentu. Di situ ada kata-kata sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. Artinya memang manajemen itu ciri khasnya adalah resource atau sumber daya. Kemudian yang ketiga, proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Yang keempat, menurut para ahli, manajemen adalah bekerja melalui dan dengan orang lain. Ada persamaan di sini. Administrasi tadi ada beberapa kelompok orang atau lebih dari satu, bahkan lebih dari dua orang. Manajemen pun sama, bekerja melalui dan dengan orang lain. Berarti di situ lebih dari satu, bahkan lebih dari dua orang. Nah, ini adalah ruang lingkup. Ruang lingkup dari manajemen. Apa yang dilakukan seorang manajemen? Yang pertama adalah planning. Yang kedua adalah organizing. Yang ketiga adalah staffing. Dan yang keempat adalah controlling atau supervisor. Nah, siapa yang di planning? Siapa yang di organizing? Siapa yang di staffing? Siapa yang di controlling? Atau objek itu siapa? Tentu para anggota organisasi itu. Nah, organisasi itu agar dapat mencapai tujuan organisasi, yang tadi saya sampaikan adalah tujuan bersama, yang dimaksud itu adalah tujuan dalam organisasi itu. Itu perlu yang namanya manajemen. Nah, pelaku-pelaku dalam anggota organisasi sesuai dengan bidang dan kemampuannya, itu adalah administrator. Siapa yang memanage, yang mengatur adalah seorang manajemen. Tujuannya sama, yaitu untuk mencapai tujuan organisasi. Apa tujuan organisasi? Yang jelas tujuan organisasi adalah memenangkan persaingan. Tidak ada organisasi dimanapun yang punya tujuan tidak akan menang dalam persaingan. Semua organisasi tujuannya adalah memenangkan persaingan, termasuk adalah organisasi dalam pendidikan. Ya, sekarang kita mulai. Apa sih perbedaan administrasi dan manajemen? Baik, administrasi adalah penerapan berpikir rasional untuk mengorganisasikan kegiatan-kegiatan. Satu. Yang kedua, administrasi akan menghasilkan pengetahuan administrasi yang peduli pada nilai-nilai administrasi, lebih berpihak pada manusia di dalamnya. Sementara manajemen mengacu pada hal-hal yang bersifat spesialisasi. Ia akan mengatur
akan menempatkan orang yang ahli keuangan pasti pada bidang keuangan, pada bidang teknik, pada bidang teknik, pada bidang kesehatan pasti pada bidang kesehatan. Itu spesialisasi. Secara kuantitatif, kegiatan yang mengharuskan administrator melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, gambarannya seperti ini. Apa bedanya administrasi dengan manajemen? Kalau administrasi itu adalah jenis pekerjaannya, clerical work, kerjaannya jelas. Ini kamu laksanakan. Apa pekerjaannya? Mengangkat batu. Itu kan jelas pekerjaannya. Nah, manajemen adalah mendayagunakan sumber daya. Salah satunya sumber daya itu adalah manusia itu sendiri agar orang itu mau dan mampu mengangkat batu. Itu tugas manajemen. Tapi administrasi adalah ya yang mengangkat batu. Pekerjaannya jelas. Nah, sekali lagi, tugas manajemen adalah memberdayakan sumber daya. Salah satunya adalah sumber daya manusianya itu sendiri. Karena manajemen tugasnya adalah memberdayakan sumber daya organisasi yang ada. Ada 7 sumber daya yang ada di dalam organisasi kan. Sehingga mendayagunakan dengan melalui orang itu adalah manajemen. Mendayagunakan sebenarnya sama atau identik dengan memanfaatkan. Jadi ilmu manajemen itu adalah ilmu yang memanfaatkan orang agar mau dan mampu melaksanakan fungsinya sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, secara harfiah, perbedaan antara manajemen dan administrasi saya tulis seperti ini. Dari arti, manajemen adalah cara yang teratur dari mengelola orang dan berbagai hal dari suatu organisasi disebut manajemen. Tapi kalau proses mengelola suatu organisasi oleh kelompok orang disebut administrasi. Ya, sekali lagi, cara teratur dalam mengelola orang itu adalah manajemen, tapi proses pengelolaan orang disebut administrasi. Kemudian manajemen, kewenangannya adalah pada level menengah ke bawah, sementara administrasi adalah level di atas, dan peran dalam manajemen adalah pelaksana, sementara administrasi menentukan. Dari aspek yang menentukan, siapa yang melakukan pekerjaan, bagaimana pekerjaan tersebut diselesaikan, itu ranahnya manajemen. Kemudian, ranah dari administrasi pada apa yang harus diselesaikan dan kapan pekerjaan itu harus terselesaikan. Berarti pelakunya. Selanjutnya, para mahasiswa, manajemen pekerjaannya adalah menerapkan rencana dan kebijakan sebagai aksi. Mulai tadi rencana dan seterusnya, planning dan seterusnya, itu adalah tugas dari manajemen. Sementara administrasi tugasnya adalah memformulasi dari rencana atau mengimplementasikan dari sebuah rencana, menyusun kebijakan dan menentukan tujuan. Sementara dari aspek pusat, manajemen berpusat kepada melaksanakan pekerjaan, sementara administrasi adalah menentukan alokasi terbaik yang memungkinkan dari sumber daya yang terbatas. Ini adalah perbedaan antara manajemen dan administrasi. Nah, dalam teori Dimok dan Koenig tahun 2008, dia berpendapat bahwa inti administrasi adalah manajemen. Sebabnya manajemen tanpa adanya administrasi, pasti manajemen itu hanya sia-sia atau tidak akan melangkah sampai kapanpun. Tapi administrasi yang tanpa manajemen pasti administrasi yang tidak terarah. Sekali lagi, manajemen tanpa administrasi adalah kesia-siaan, tapi administrasi tanpa manajemen tidak akan mungkin dapat terwujud suatu pekerjaan. Inti manajemen adalah kepemimpinan.
Dan inti kepemimpinan adalah pengambil keputusan, dan pengambilan keputusan adalah hubungan antar manusia. Artinya di sini agar organisasi itu dapat melaksanakan sesuai dengan tujuannya, dapat mencapai tujuannya, interaksi yang ada dalam organisasi antar manusia itu, sumber daya manusia itu berhubungan satu dengan yang lain. Sebab organisasi adalah gabungan dari beberapa orang yang tujuannya sama, spesialisasi bidang pekerjaannya beda. Nah, karena spesialisasi pekerjaannya itu beda, maka diwajibkan untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Ini teorinya Dimok dan Kuning. Para mahasiswa, pada bidang pendidikan, sekarang kita bicara tentang administrasi pada bidang pendidikan. Administrasi dan manajemen hampir dimaknai sama. Perbedaannya pada substansi dan ruang lingkupnya. Rasional di sini, mahasiswa ada di tingkat jurusan atau prodi. Nah, pada tingkat universitas, itulah kebijakan pusat yang disebut dengan administrasi. Pelakunya adalah administrator. Sedang pelaksana operasional ialah prodi atau jurusan. Nah, disebut manajemen atau manajerial prodi. Nah, tadi saya sudah menyampaikan perbedaan antara manajemen dan administrasi. Sekarang persamaan sekarang. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa antara administrasi dan manajemen tidak ada perbedaan. Hal ini karena dua kata tersebut saling berkaitan, di mana administrasi pasti ada manajemen. Di mana ada manajemen pasti ada administrasi. Tadi yang saya katakan tidak mungkin administrasi itu bisa pisah dengan manajemen dan sebaliknya. William Newman dalam bukunya Administration Action jelas-jelas tidak membedakan antara administrasi dan manajemen. Apa yang dimaksud administrasi termasuk pula dalam arti manajemen. Kemudian menurut Dimok, administrasi atau manajemen adalah suatu pendekatan rencana terhadap pemecahan masalah yang kebanyakan pada setiap individu atau kelompok. Nah, tadi saya sedikit menyampaikan ujung dari manajemen dan administrasi itu adalah pelayanan. Makanya manajemen plus administrasi itu adalah pelayanan. Organisasi itu dibentuk, organisasi itu didirikan, jelas tujuannya adalah memenangkan persaingan. Bagaimana caranya? Dengan melayani terbaik. Melayani siapa? Tentu stakeholder. Misalnya adalah lembaga pendidikan. Siapa stakeholdernya? Lembaga usaha, lembaga industri, instansi, dan sebagainya. Itu adalah stakeholder dan tentu masyarakat. Nah, apa ukuran dari pelayanan itu kualitas? Yang pertama, andal. Andal itu ya kuat, andal, keandalannya. Yang kedua, responsif atau cepat tanggap, yang berbasis pada empati, responsibilitas, tanggap, cepat dan tanggap. Yang ketiga, kompeten pada bidangnya. Yang ketiga adalah akses atau kemudahan untuk mendapatkan pelayanan itu. Kemudian ramah, courtesy, kemudian communication antara yang dilayani dan yang melayani. Kemudian kredibel, ada kepercayaan baik yang melayani maupun yang dilayani, aman bagi yang dilayani maupun yang melayani dan lembaganya. Dan yang 9 adalah understanding the customer atau pemahaman pelanggan. Dan yang 10 adalah semuanya pelayanan itu terwujud atau tangible. Ini adalah teorinya dari Berry tahun 1990. Baik para mahasiswa, saya lanjutkan. Nah, sekarang pengertian dari administrasi sekolah, yaitu upaya pengaturan dan pendayagunaan segenap sumber daya sekolah
baik manusia, dana, sarana, prasarana, lingkungan, ya secara efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pendidikan agar tujuan pendidikan sekolah tercapai secara optimal. Optimal itu efektif dan efisien. Ini adalah tujuannya. Tersedianya program kerja, terwujudnya konsistensi pelaksanaan pendidikan, tersedianya alat kontrol atau evaluasi atau supervisor. Yang keempat, tersedianya feedback bagi perbaikan proses dan hasil pendidikan sekolah, khususnya dalam setiap tahun ada evaluasi, ada feedback. Kemudian yang kelima adalah terwujudnya administrasi sekolah yang tertib dan rapi. Tidak mungkin para mahasiswa akan dapat dicapai kualitas manajemen yang baik itu tanpa administrasi yang baik. Dan administrasi yang baik tidak mungkin dilakukan seorang manajer yang baik. Makanya kata administrasi dan kata manajemen itu saling bersinggungan. Tidak mungkin pisah satu dengan yang lain. Nah, sekarang adalah unsur-unsur administrasi. Ada orang-orang, bahkan tadi lebih dari satu atau dua orang atau banyak orang ya. Itu unsur yang pertama. Yang kedua adalah adanya pedoman atau petunjuk. Di sini adalah petunjuk pelaksanaan pekerjaan dan tanggung jawab. Ada tupoksi, tugas pokok dan fungsi dari masing-masing peran. Dan siapa peran itu. Dan siapa pelakunya, maksud saya. Si A, si B, si C, tugasnya berbeda-beda. Oleh karena itu, disitulah ada yang namanya petunjuk. Agar semuanya satu tujuan, satu komando, satu mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, ada kegiatan-kegiatan. Tentu kan, yang namanya pekerjaan kan, ada kegiatan. Yang keempat, adanya kerjasama. Ya, jelas. Yang kelima, ya, adanya rasionalitas. Dan yang keenam, adanya tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan organisasi. Ini adalah teori Burhanuddin tahun 1998. Ada 5 prinsip administrasi. Yang pertama adalah efisiensi. Yang kedua adalah pengelolaan. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang efektif. Yang keempat adalah pengutamaan. Itu pengutamaan ya, tugas dalam pengelolaan. Dan yang kelima adalah kerjasama atau sinergi. Apa yang dimaksud dengan efisiensi? Karena organisasi itu pasti mempunyai resource, punya sumber daya. Efisiensi yang dimaksud adalah penggunaan sumber daya, termasuk sumber tenaga maupun fasilitas-fasilitas yang ada dalam organisasi itu dari para pelakunya, bagi seorang administrator ya, pelakunya secara efisien. Yang kedua, prinsip pengelolaan. Administrator adalah manajer yang bekerja dengan langkah-langkah manajemen yang baik, dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengontrol. Artinya seorang administrasi itu dia bekerja sesuai yang sudah direncanakan, sesuai dengan tuntutan organisasi, sesuai pengarahan, dan pada akhirnya pekerjaan itu akan dievaluasi atau dikontrol. Yang ketiga adalah prinsip pengutamaan tugas pengelolaan. Administrator bertanggung jawab dan berpegang pada amanah untuk mengutamakan tugasnya dibandingkan dengan tugas-tugas lain yang bukan merupakan tugas utamanya. Bagi banyak orang tadi yang tugasnya masing-masing harus mementingkan amanah untuk melaksanakan tugas dibandingkan dengan yang lain. Kemudian pelaksanaan tugas tidak didasarkan pada pesan sponsor, melainkan skala prioritas. Artinya di sini adalah siapa yang menempati tugas itu didasarkan kepada kemampuan, bukan karena pesanan sponsor ataupun yang lain yang tidak sesuai dengan bidangnya. Yang keempat adalah prinsip kepemimpinan yang efektif. Administrator adalah seorang pemimpin yang memiliki kebijakan dalam mengambil keputusan yang tidak bertele-tele dan harus menghemat waktu. Efisien kan?
Yang kelima adalah prinsip kerjasama. Administrator harus memahami jenis pekerjaan yang diembannya, adapun jenis pekerjaan yang bukan keahliannya, dan menjadi bagian administrator yang lain dibutuhkan kerjasama. Artinya bisa jadi apa yang dikerjakan kita hari ini itu berhubungan dengan bidang yang lain, maka kita harus mampu dan mau bekerja sama dengan bidang yang lain tersebut. Ya. Nah, ini substansi manajemen pendidikan pada lembaga pendidikan. Substansinya adalah agar manajemen peserta didik atau kesiswaan menjadi baik. Manajemen kurikulum dan pembelajaran akan menjadi baik. Manajemen sumber daya manusia atau pendik akan baik. Manajemen keuangan akan baik. Manajemen sarana prasarana baik. Manajemen hubungan masyarakat baik. Semuanya bisa baik kalau peran manajemen dan administrasi itu sinergi dalam organisasi pendidikan. Nah, caranya salah satunya ini. Ini adalah aplikasi proses saja. Manajemen peserta didik. Apa rencananya? Apa pengorganisasinya? Apa aktualisasinya? Kapan monitoringnya? Dan sebagainya. Kemudian manajemen sumber daya manusia, pendik. Apa rencananya? Organisasinya seperti apa? Actualitingnya seperti apa? Controllingnya seperti apa? Dan semuanya. Semua dari resource yang ada di dalam organisasi itu harus di-manage dengan baik dan bagus dan benar. Lah, siapa yang melakukan ini adalah seorang administrator. Nah, pada akhirnya, baik dan tidaknya suatu sekolah itu pasti sangat dipengaruhi keberadaan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai orang administrator utama. Tugasnya adalah satu, educator. Mendidik, memberi contoh educator. Manager, mengatur. Administrator, kan, melakukan sesuatu. Supervisor, monitoring. Leader, memimpin. Inovator, inovasi. Motivator bergerak, atau disingkat dengan IMASLIM. Educator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Nah, ini adalah gambaran ketika posisi seseorang menjadi seorang manajer. Semakin tinggi posisinya, dia ada 3 aspek, ada teknik, ada kemanusiaan, ada pemikiran atau konseptual. Semakin tinggi yang dibutuhkan adalah kemanusiaan dan pemikiran. Hal yang teknis dia tidak tahu. Ini ya. Keberadaan seseorang pada lower leader, pemimpin bawah, dia harus banyak menguasai yang namanya teknis. Hal-hal teknis dia harus tahu. Kemanusiaan tentu sebagai fungsi organisasi, keberadaannya tadi saya mengatakan keberadaan atau tujuan didirikan organisasi tentunya adalah untuk membantu, melayani. Siapa? Membantu, melayani manusia. Artinya unsur kemanusiaan semuanya harus ada. Tidak mengenal apakah top leader, middle leader maupun lower leader. Tapi yang membedakan di sini adalah teknik dan konsepnya. Semakin top leader posisinya, maka yang dibutuhkan adalah pemikiran atau konseptual. Makanya seorang pemimpin di level tinggi itu biasanya disebut seorang konseptor. Kemudian posisi semakin bawah adalah harus mengenal yang namanya urusan-urusan teknis. Nah, dari administrasi yang bagus, kemudian dari atau dipimpin oleh manajemen yang bagus, yang mengerti peran dan tanggung jawabnya, mengerti tentang tupoksinya, maka diharapkan
akan menghasilkan sekolah yang produktif. Sekolah yang produktif caranya dikelola secara efektif dan dibiayai atau penggunaan sumber daya manusia, sumber daya waktu, sumber daya yang lain atau resource secara efisien. Produktif sama dengan efektif plus efisien. Indikatornya adalah pasti pelayanan administrasinya memuaskan. Memuaskan bagi anak didik atau siswa, memuaskan bagi guru, dan memuaskan bagi stakeholder. Yang kedua adalah pelayanan edukatif mampu meningkatkan dan mengembangkan ranah pendidikan, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang ketiga, biaya relatif memadai dengan mutunya. Saya tidak mengatakan murah, tapi relatif sesuai dengan mutunya. Mutu pasti disertai dengan biaya. Artinya di sini adalah sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Lulusannya cepat bekerja atau sebagai wirausaha karena SMK, adanya return of investment, dan menduduki jabatan penting serta memiliki pengaruh di masyarakat, baik sekolahnya, baik lulusannya, maupun tenaga guru maupun tenaga pendidikan. Demikian para mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini pada mata kuliah manajemen sekolah. Mohon maaf atas kesalahan yang mungkin saya perbuat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.